episode 6, kesalahpahaman antara Tawan dan Ayla tentang kedekatan Ayla dan Pete sudah selesai walaupun awalnya Tawan masih merasa cemburu dengan tatapan sinisnya kepada Pete. Di sini Ayla menjelaskan Pete itu seorang gay dan Pete menganggapnya sebagai adik, dan Ayla sengaja meminta bantuan Pete untuk buat Tawan cemburu dengan berpura-pura berciuman hingga akhirnya Tawan pun menyadari akan perasaannya itu, dan ternyata itu berhasil. Dan Pete pun sepertinya tertarik kepada Tipon, jadi Tawan aman, Pete bukan saingannya lagi. Paket yang dikirim dari rumah Ayla datang, itu adalah boneka Teru-Teru Boju. Ayla sangat senang dan langsung membukanya dan menanyakan di mana letak email itu. Tawan pun menunjukkannya dan Ayla sangat menyesalinya. Mengapa selama ini dia begitu buta? Ketiga anak buahnya Tawan sangat senang melihat bosnya dan Ayla sudah berbaikan. Di sini Tawan pun bilang kepada Chanya kalau dia sudah menentukan pilihan, dan di sini mereka pun mendukung akan pilihan bosnya itu. Dan mereka pun sepakat akan memanggil Ayla dengan sebutan Nyonya Bos, dan itu disetujui Tawan. Tawan pun langsung meminta mereka untuk pergi. Ayla pun langsung mengirimkan email dengan bilang maaf butuh waktu yang lama, tapi aku benar-benar rindu padamu. Kini mereka pun terlihat sangat bahagia dan kencan pertama mereka pun diawali dengan lari pagi bersama. Tawan pun kini tahu apa yang disukai dan tidak disukai Ayla, terutama hal yang tidak disukai Ayla yaitu Ayla takut gelap. Tawan berencana mengajak Ayla untuk berkemah dan Ayla sangat senang. Mereka pun membeli persiapan untuk berkemah. Ayla sangat suka berkemah, dia sangat antusias saat bercerita pengalamannya dalam berkemah. Di sini Tawan mengajak Ayla berkemah di tempat yang dia beli, tempat yang menurutnya sebagai zona teramannya dan sangat aman dan nyaman. Tawan sudah mulai pandai menggombal saat Ayla melihat bintang jatuh, namun Tawan bilang dia hanya lihat bulan dan bulan itu adalah Ayla. Bulan yang sangat cantik dan itu buat Ayla sedikit salah tingkah. Tawan memberikan sebuah gelang dan dia langsung memasangkannya dan mencium tangan Ayla dan bilang jadilah pacarku. Tawan menembak Ayla. Ayla langsung menitikkan air mata dan itu buat Tawan bertanya apa Ayla tidak mau. Itu adalah tangisan kebahagiaan Ayla karena itu yang dia mau di dunia ini, dan mereka pun resmi jadian. Ayla sangat menyukai gelang itu. Itu bersinar dan kegelapan tidak akan bisa membuat Ayla takut lagi. Tawan pun berjanji akan selalu ada dan melindungi Ayla selamanya. Mereka pun langsung berciuman, ciuman pertama saat mereka sudah resmi jadian dan itu sangat lembut. Di pagi hari Tawan tahu wajah imut pacarnya itu seperti ingin menanyakan sesuatu, dan Ayla pun bertanya kenapa Tawan dulu pergi ke Hong Kong. Ayla pun sempat ke rumah Tawan dan mereka bilang Tawan telah pergi. Alasan Tawan pergi adalah dia terlibat pertengkaran dengan saudara tirinya yang berujung adu fisik, sehingga Tawan pun memutuskan untuk pindah ke Hong Kong bersama bibinya. Pertengkaran itu diawali saat saudara tirinya mengacak-acak kamar Tawan dan mengambil barang Tawan, terutama coklat yang Ayla kasih. Emosi Tawan memuncak saat saudara tirinya bilang Tawan anak haram dan itu berujung mereka pun berkelahi. Sedih rasanya saat melihat Tawan membereskan barang-barangnya yang berantakan, dan Ayla tahu bagaimana dulu kesedihan Tawan. Ayla pun di sini bertanya akan boneka hujannya dan Tawan menyimpannya dengan baik. Semua kenangan Ayla Tawan simpan dengan baik. Bahkan Tawan juga selalu mengikuti perkembangan karir Ayla dan datang di konser Ayla tanpa Ayla tahu. Dia tidak menyapa karena takut Ayla tidak akan mengingatnya. Dan alasan Tawan membuat perusahaan agen pengawal karena Tawan ingat Ayla pernah bilang dia seperti pengawal pribadinya, dan itu jadi inspirasi untuk Tawan. Tawan pun sangat berterima kasih karena Ayla tidak pernah menyerah untuk mencintainya. Begitupun Ayla juga berterima kasih Tawan mau menerima cintanya, dan percakapan pun diakhiri dengan ciuman manis. Saat mereka pulang, ayah Ayla sudah ada di rumah Ayla dan dia melihat perubahan Ayla yang terlihat lebih bahagia. Ayah Ayla sangat berterima kasih kepada Tawan karena sudah menjaga puterinya dengan baik. Kedekatan dan keakraban Ayla dan ayahnya mungkin mengingatkan Tawan akan ayahnya yang mungkin tidak dia dapatkan kehangatan itu.
Mereka pun sudah tidur bersama. Ayla benar-benar sangat manja. Suara manjanya benar-benar lucu dan lembut, dibalas dengan kelembutan suara Tawan juga yang membuat suasana malam ini sangat romantis. Malam pertama untuk mereka, malam yang pas untuk mencurahkan segala perasaan mereka yang bergejolak. Sentuhan Tawan yang lembut mampu membawa Ayla terbang ke angkasa, dan Ayla sudah sangat siap menyerahkan semuanya untuk Tawan. Namun Tawan ingin melakukan semua itu dengan benar. Karena momen itu sangat berarti, Tawan ingin terlebih dahulu mendapat restu dari ayah Ayla akan hubungan mereka, dan Ayla pun setuju. Mereka pun berencana keesokan harinya untuk memberitahu ayahnya Ayla. Dan momen malam ini pun harus tertunda menunggu restu sang ayah, dan sebagai gantinya kecupan manis pun Tawan sematkan. Keesokan harinya mereka pun bertemu ayah Ayla. Mereka saling pandang harus mulai dari mana. Dan untungnya ayah Ayla tahu anaknya seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun Ayla sulit mengatakannya. Tawan pun langsung bilang kalau dia ingin meminta izin untuk memacari Ayla. Ketegangan pun terjadi. Ayahnya pun menyuruh Ayla untuk pergi. Awalnya Ayla sempat menolak, namun akhirnya menurutinya. Ayah Ayla terlihat awalnya seperti menentang, namun saat tahu Tawan mengambil pekerjaan itu untuk melindungi nyawa Ayla dari ancaman rekan bisnis ayahnya. Dan Tawan melihat ayahnya Ayla sangat cinta dan melindungi Ayla, dan itu sama seperti dirinya. Ayla sangat penting baginya melebihi hidupnya. Karena mereka mempunyai niat yang sama, ayahnya pun tidak keberatan Tawan berkencan dengan Ayla. Satu pintanya agar Tawan tidak menyakiti perasaannya. Bila itu terjadi, ayah Ayla tidak akan memaafkannya, dan Tawan pun berjanji itu tidak akan pernah terjadi. Ayla pun dipanggil, dan saat Ayla akan berbicara, ayahnya langsung bilang dia merestuinya, dan itu buat Ayla sangat bahagia. Dan untuk merayakannya, ayahnya mengajak mereka untuk makan. Namun tragedi terjadi. Belum berapa jam ayahnya merestui hubungan itu, restu itu telah dicabut kembali. Saat mereka berbicara akan pernikahan, ayahnya bertanya akan keluarga Tawan. Dan saat tahu Tawan berasal dari keluarga Chongkrol Pasasup dan ayahnya Chongkrol Pasasup, pemilik TS Construction Group, ayahnya pun langsung melarang Tawan untuk menemui putrinya lagi. Dan itu buat Tawan dan Ayla terkejut. Ayahnya tidak mau anaknya bersama dengan anak seorang pengkhianat, dan kontrak Tawan pun langsung dibatalkan sebagai bodyguard Ayla dan meminta Tawan untuk menjauhi anaknya. Ayla pun langsung dibawa pergi. Itu buat Tawan terpaham dengan apa yang terjadi, dan episode 6 pun berakhir. Cinta yang baru saja dimulai harus langsung dihadapkan dengan ujian yang berat. Drama pun dimulai. Bagaimana Tawan harus memperjuangkan cintanya di antara permusuhan kedua orang tua mereka.